Ada juga beberapa ekonom yang justru menilai ada kemungkinan BI untuk menaikkan suku bunga acuan karena Iya. rupiah yang tergerus di 16.200 begitu. Kalau Ibu sendiri melihatnya seperti Iya, apa? kalau saya lihat kelihatannya akan mempertahankan ya. Kenapa? Karena sekarang kan Bank Indonesia udah punya instrumen baru yang namanya SPBI. Jadi kalaupun mau mainkan naik turunnya bunga mungkin bukan di BI rate tapi lebih pada SPBI karena itu yang memang sekarang instrumen yang sangat bagus untuk menahan ya. Bahkan kalau kita lihat cadangan devisa kita malah sekarang cenderung masih membaik yaitu sekitar 139. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya di tengah kondisi saat ini cadangan devisa masih cukup baik walaupun rupiah melemah. Dan melemahnya rupiah kalau saya lihat juga masih pada kondisi normal sekitar 5% ya. Dan memang itu kan ada beberapa faktor ya, baik faktor itu internal dan juga faktor eksternal ya. Nah, internal sendiri juga memang saat ini ada dua yang paling besar adalah dividen pastinya karena baru RUPS dan itu akan banyak juga dana asing yang keluar. Kemudian yang kedua terkait juga dengan ini ada tahap di mana bulan Mei sampai dengan Juli ini biasanya pembayaran hutang itu juga cukup besar ya sehingga itu juga sudah faktor yang membutuhkan nilai tukar dolar ya. Nah, yang ketiga memang ada faktor eksternal juga. Ini kan baru persepsi tapi sebenarnya belum terjadi apakah ini jangka panjang atau tidak ya. Seharusnya ini bukan jangka panjang sih gitu. Nah, memang yang harus diperhatikan adalah terkait dengan inflasi. Karena kelihatannya bukan hanya faktor minyak saja, tetapi juga supply shock ya. Karena kalau kita lihat ini kan perang yang terakhir ini Timur Tengah itu mengganggu aliran arus barang kan. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah karena bisa jadi walaupun jangka pendek tapi arus inflasi yang terkait dengan supply shock ini akan menjadi masalah. Gitu. Baik, jika ada potensi inflasi ini untuk melonjak karena konflik geopolitik, lalu apabila ternyata kebijakan moneter tetap mempertahankan suku bunga, apa dampaknya nanti? Ya, kalau saya lihat sih dampaknya tetap aja di mana walaupun naik atau tidak naik kan cenderung SPBI itu yang lebih mengakomodasi ya. Di mana kalau kita lihat kan suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan BI rate gitu loh. Nah, kalau BI rate pun dinaikkan, kalau kita melihat LPS tidak menaikkan kan juga sama aja. Di mana bank-bank kan harus mengikuti LPS rate kan, di mana mereka yang dijamin adalah yang mengikuti LPS rate. Nah, kalau kita lihat selama ini cenderung kan LPS tidak menaikkan juga suku bunga gitu. Jadi saya rasa BI mungkin menurut saya akan mempertahankan tapi lebih memainkan instrumen lain. Jadi DHE yang sekarang sudah jalan, lalu yang kedua adalah SPBI. Nah, sekarang kan juga baru di launching, nanti SPBI itu cenderung melalui beberapa bank yang ditunjuk. Nah, ini juga akan bisa Bank Indonesia itu untuk mengendalikan atau melihat situasi demand dan supply daripada dolar. Nah, ini saya rasa sudah banyak instrumen yang dilakukan oleh BI untuk paling tidak menjaga nilai tukar. Saya rasa Baik, itu. itu tadi dari Bank Indonesia. Lalu untuk The Fed sendiri Ibu melihat seperti apa? Oke. Karena kalau melihat persepsi dari pasar secara global ini semakin bergeser begitu, yang di awalnya di bulan Maret lalu pindah ke Juni, lalu berpindah lagi ke September. Bahkan ada juga yang mengatakan mungkin tidak akan ada pemangkasan suku bunga sama Yes. sekali di tahun ini. Setuju sekali bahwa waktu itu pembahasan mungkin beberapa bulan yang lalu ya bahwa kemungkinan kalau situasinya seperti ini walaupun sudah ada perbaikan ya ekonomi di Amerika hanya kecenderungan terakhir ini juga untuk mempertahankan itu masih ada jadi tidak akan mungkin turun kemungkinan turun kalau nggak di Juli kemungkinan juga bisa di awal tahun depan gitu jadi dia juga akan mempertahankan tapi untuk turun rasanya tidak ya tapi untuk naik pun juga mereka mempertimbangkan ekonomi sudah mulai membaik kalau menaikkan juga itu akan mempengaruhi jadi kemungkinan juga akan mempertahankan paling tidak sampai dengan pertengahan tahun. Baik, tapi di sisi lain kalau kita lihat target inflasi The Fed ini kan di 2% dan Betul. berdasarkan data terakhir inflasi di Amerika Serikat itu justru meningkat lagi dan ada potensi semakin tinggi karena ada konflik Iya, geopolitik. Lalu iya. apabila ternyata The Fed ini justru melakukan peningkatan suku bunga, Ibu lihat dampaknya akan seperti apa? Iya, kalau suku bunga dinaikkan kan cenderung memang mereka akan mendapatkan dana, tapi kan ekonominya akan terganggu ya. Dimana kalau inflasi akan mulai tinggi dan juga The Fed akan menaikkan suku bunga, itu akan problem pastinya terhadap ekonomi gitu. Jadi mereka tetap akan mempertimbangkan walaupun itu suatu dilema buat mereka untuk antara menaikkan dan tidak menaikkan gitu ya. Nah, jadi sekarang memang safe haven itu sedang menjadi sasaran para investor asing kan gitu. Tapi kalau kita lihat rupiah kita masih cenderung masih 5% sih so far masih pada level yang tidak mengkhawatirkan lah gitu ya. Nah, memang harus ada tindakan dari perusahaan-perusahaan maupun pemerintah menurut saya. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus mulai menjaga
kaitannya dengan suplai pangan, karena pangan ini yang pasti akan menjadi sasaran utama di dalam inflasi ya. Nah perusahaan, kalau menurut saya perusahaan di Indonesia itu cenderung sudah punya punya catatan terkait dengan kondisi global yang sering kali terjadi gitu. Jadi mereka tuh sudah mengantisipasi seberapa jauh mereka lakukan hedging, seberapa jauh mereka sudah membutuhkan suplai dolar gitu. Nah di sini memang mungkin Bank Indonesia juga perlu membantu, karena yang terkait dengan DHE nanti kan kalau ketika mereka butuhkan itu juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai DHE pada akhirnya mempengaruhi juga bisnis mereka. Nah itu mungkin juga harus ada kolaborasi antara regulasi dengan atau regulator dengan perusahaan, karena perusahaan itu akan punya masalah yang berbeda-beda gitu. Baik, jika memang suku bunga akan ditahan untuk waktu yang lebih lama, seperti apa kondisi perbankan saat ini dan apakah ini akan mempengaruhi ekspansi kredit valuta asing di perbankan dalam negeri? Sekarang ini perbankan sendiri kalau kita lihat kebanyakan kredit valuta asing itu biasanya cenderung yang bisa menghasilkan juga dolar, sehingga tidak masalah dengan pinjaman. Tapi kalau yang menghasilkan rupiah, pinjamannya dolar, biasanya cenderung bank juga menawarkan untuk mengkonversi supaya resiko dari spread itu tidak terlalu besar gitu. Jadi bank pun sudah memantau saat ini semua debitur-debitur yang menggunakan pinjaman US dollar gitu. Jadi saya rasa sejauh ini stress test yang dilakukan oleh bank-bank itu kan selalu dipantau oleh OJK ya. Itu cenderung sih tidak ada bank yang mengkhawatirkan gitu. Nah ini kenapa? Karena kalau kita lihat sejak 2008 cenderung memang pengawasan perbankan itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga OJK maupun Bank Indonesia itu pemantauannya itu sudah mudah untuk melihat. Jadi tidak ada lagi bank-bank yang menutup-nutupi sehingga akan terjadi sesuatu yang besar. Saya rasa itu sudah terhindarkan lah